Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafziatul Sasriza, NIM 262006. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester Bahasa Indonesia. Di sini saya mengharapkan like dari teman-teman semua, karena satu like dari teman-teman akan mempengaruhi nilai saya. Yang pertama, upaya dalam memahami makna dari surat Yusuf ayat 100. Yang pertama, memahami ayat dari surat tersebut sebelum memahami maknanya. Yang kedua, bisa juga menggunakan kitab tafsir untuk membantu memahami maknanya. Yang ketiga, bisa juga memahami atau mempelajari Arabnya supaya lebih dalam memahami maknanya. Yang kedua yaitu 5 tanda baca yang ada pada arti surat Yusuf ayat 100. Yang pertama, tanda titik, berfungsi sebagai penutup sebuah kalimat. Yang kedua, tanda koma, berfungsi sebagai memisahkan beberapa bagian dari satu kalimat. Yang ketiga, tanda hubung, berfungsi menghubungkan kata atau kalimat. Yang keempat, tanda petik, berfungsi menandai pernyataan langsung atau percakapan dalam satu naskah atau drama. Yang kelima, tanda kurung, berfungsi menandai keterangan dalam kalimat. Yang C, penggunaan kata maha dan fungsinya. Yang pertama, maha mengetahui, artinya Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Katakan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati dan lain-lainnya. Fungsinya yaitu Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Yang kedua yaitu maha bijaksana, yang berarti meyakinkan dalam menetapkan semua hukum, baik hukum yang bersifat kauni maupun hukum yang bersifat syar'i. Fungsinya yaitu meletakkan pada tempatnya. A. Yang saya rasakan setelah membaca berita yang terjadi pada Bumi Syam. Saya melihat saudara kita di Bumi Syam tersebut. Saya merasakan sedih sekali sebab mereka kesulitan untuk makan serta cuaca
yang ekstrim membuat mereka membutuhkan pakaian hangat serta juga tempat tinggal yang lebih layak untuk mereka. Yang akan saya lakukan sebagai wujud kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam tersebut dengan memberikan bantuan berupa pakaian hangat, beberapa makanan, dan jika saya bisa, saya akan memberikan beberapa tempat tinggal yang layak. Yang B, 15 diksi beserta artinya. Yang pertama, saudara, artinya orang yang segolongan dengan kita atau sesama Muslim. Yang kedua, dihuni, yang berarti ditempati atau ditinggali. Yang ketiga, kesulitan, yang berarti keadaan yang susah. Yang keempat, pakaian hangat, seperti yang berarti jaket atau selimut. Yang kelima, di bumi, yaitu di tanah atau di tempat manusia hidup. Yang keenam, bantuan, yang berarti pertolongan dari kita. Yang tujuh, musim, yang berarti keadaan iklim. Yang kedelapan, blokade, yang berarti pengepungan. Yang kesembilan, Zionis, kaum Yahudi yang ingin menguasai tanah Palestina. Yang ke-10, krisis, keadaan yang susah atau genting. Yang 11, ganas, yang berarti gelap. Yang ke-12, penghangat, yang berarti alat untuk menghangatkan. Ke-13, terkatung-katung, yang berarti belum ada kepastian. Yang ke-14, meregang, yang berarti sengsara hidupnya. Yang ke-15, kedermawanan, yang berarti orang yang pemurah hati. Selanjutnya, jawaban untuk nomor 3. 5 alasan saya bangga berbahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan diraih dengan perjuangan oleh para pahlawan kita terdahulu. Yang kedua, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya dan memiliki kosakata yang banyak. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah sekaligus rumit sebab memiliki ciri khas sendiri. Yang keempat, banyak bangsa lain yang mempelajari bahasa Indonesia ini. Yang kelima, karena bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi untuk ASEAN. Yang telah saya lakukan untuk memelihara rasa bangga terhadap bahasa Indonesia yaitu mengenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa asing, selanjutnya mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing, lalu lebih banyak mempelajari bahasa Indonesia mengenai kosakata yang tidak saya ketahui, lalu selalu menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, menerapkan untuk selalu berbahasa Indonesia pada orang sekitar.
Selanjutnya jawaban untuk soal nomor 4. 4 persiapan yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan di dunia kerja. Yang pertama, memperluas wawasan dan keilmuan kita ketika kita masih menjalani studi atau bersekolah. Yang kedua, memanfaatkan waktu kita untuk memperbanyak pengetahuan dengan membaca buku dan lain sebagainya. Yang ketiga, fokus pada keterampilan dan kreativitas sebab di dunia kerja lebih banyak membutuhkan skill kita. Yang keempat, memperluas jaringan pertemanan kita dengan banyak orang agar dapat membantu kita menemukan informasi. Yang keempat, menyusun ide dan perencanaan yang berguna untuk menentukan target dan tujuan yang akan dituju atau dicapai. Baik, selanjutnya di sini saya akan berpidato. Pertama, terlebih dahulu saya akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafzatul Sasriza, NIM 262006. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Deswalantri SSMPD. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rahmat, hidayah dan juga karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan kesehatan sampai sekarang ini. Selain itu, selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang sekuat tenaga untuk membimbing umat Islam kepada kebaikan. Sekarang ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai cintailah tanah air Indonesia. Pada zaman dahulu, Indonesia sempat dijajah oleh berbagai macam pendatang dari berbagai macam negara. Mereka sengaja datang hanya untuk mengambil kekayaan alam yang kita miliki, terutama dalam hal rempah-rempahan. Kemudian, pada saat Belanda datang, bangsa tersebut telah menjajah negara kita tercinta ini selama 3,5 abad. Tentu saja itu adalah waktu yang sangat lama. Ada banyak pahlawan dan juga warga negara kita yang gugur demi mempertahankan negara ini dan memperoleh kemerdekaan. Saat ini, semua warga Indonesia sudah merdeka. Hanya saja, generasi zaman sekarang memiliki loyalitas yang semakin luntur terhadap tanah air. Terhadap tanah air ini, ada banyak sekali anak muda yang menyukai barang-barang brand buatan negara-negara bagian barat. Ada juga yang senang mengikuti berbagai macam festival Jepang dan Korea. Itu hanya sebagian kecil dari contoh anak muda yang semakin meluntur jiwa nasionalismenya. Tidak masalah menyukai budaya dari bangsa lainnya, asalkan juga selalu mengingat dan juga turut melestarikan budaya dari tanah air ini. Sekian pidato dari saya, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.